Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, untuk update Bitcoin hari ini kita bakal ngebahas tentang posisi Bitcoin before NFP. Anyway, sorry banget late update karena memang saya capek banget ya. Kemarin ada aktivitas seharian dan baru sempat update OP. Mau update untuk Bitcoin saya udah nggak kuat ya. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat. But anyway, kita bakal ngebahas posisi daripada Bitcoin. Before kita start, saya pengen say thank you buat everyone yang udah ngasih feedback positif di video terakhir. So, untuk itu saya kayaknya akan memutuskan untuk tetap melanjutkan ya metode update di mana kita akan menggunakan satu altcoin untuk kita update terus rutin di coin tersebut. Jadi teman-teman tahu nih bagaimana progresnya from the beginning sampai kita bisa melihat sebuah opportunity untuk dimanfaatkan. So once again, thank you buat teman-teman yang udah ngasih feedback positifnya. Nah, kita bakal bahas untuk pergerakan malam ini. Jadi sekitar saya update video ini sekitar jam 7.22 ya. Per saya bikin video 20.30 itu akan ada average hourly earning, non-farm payroll, dan unemployment rate. Dimana malamnya juga akan ada non-manufacturing PMI. Nah, yang paling impactful hari ini itu adalah NFP. Dan kalau kita lihat berdasarkan forecast yang ada, sebenarnya menunjukkan angka yang cenderung negatif untuk sisi Amerika Serikat. Dan kalau misalnya dolar Amerika kembali melemah, ini harusnya memberikan impact yang lumayan positif pada pergerakan market kripto. Dan kalau misalnya kita ngomongin market kripto, yang paling utama udah pasti Bitcoin. Kalau misalnya berkaca dari closing time frame daily kemarin, menunjukkan Bitcoin lagi-lagi ter-reject pada level yang sangat-sangat penting untuk time frame daily, yaitu di kisaran lebih kurang range $23.700. Jadi ini kalau saya kasih tanda ya, nih $23.700 itu benar-benar menjadi highest level so far semenjak tanggal 29 Januari. Jadi begitu dia close candle, next day reject ya. Kemudian 2 hari kita rebound, lagi-lagi ketahan di bawah level 23.700 dan reject kembali. Bahkan pada pergerakan kemarin yang buntutnya sempat panjang sampai ke 24.200 pun akhirnya juga ter-reject lagi dan close-nya lagi di bawah 23.700. Nah, untuk time frame daily 23.700 tuh menjadi area yang sangat penting karena ini kita ngomongin soal close candle dan technically kalau kita belum close di atas level 23.700 berarti kita failed untuk create yang namanya higher high. Nah, cuman di posisi yang sama time frame daily saya suka banget ngelihat Bitcoin mempertahankan EMA 8-nya. Jadi di sini menunjukkan bahwa tren bullish untuk Bitcoin itu sampai dengan pergerakan per hari ini itu masih sangat mendominasi. Walaupun kita bisa lihat sama-sama bahwa buyersnya di sini sudah menunjukkan adanya pelemahan ya. Compare dengan kenaikan sebelumnya dan yang saat ini ya kamu bisa lihatlah dari bentukannya yang saat ini tuh lebih curvy ya atau lebih melengkung dan lengkungan ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa tren sudah tidak lagi exponential seperti yang sebelumnya ya. Kita ngomongin exponential itu adalah pergerakan yang sangat drastis seperti ini ya. Ini exponential. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau misalkan hari ini NFP juga menunjukkan angka yang cenderung positif, I think dengan dolar index yang lagi-lagi akan terkoreksi, ini harus memberikan impact yang cenderung positif buat market terhadap US dollar dan Bitcoin di sini terhadap US dollar. Tentu saja ekspektasi berikutnya adalah Nasdaq dan juga S&P 500 bisa ikut ter-rebound. Jadi kalau misalkan nanti NFP menunjukkan angka yang cenderung negatif sesuai dengan forecast-nya, harusnya market bisa sedikit menguat kembali ya, istilahnya mendapatkan booster lagi untuk tambah menguat lagi. Nah, yang perlu di-notice adalah ini ya berdasarkan pengalaman saya ya selama saya di industri trading, yang saya kurang suka itu adalah kalau gapnya between previous dan forecastnya tuh jauh. Contoh misalnya di average hourly earning itu selisih gapnya 0,3%. Begitupun di non-farm payroll selisih gapnya tuh lumayan 223.000 ke 185.000. Dan kita punya unemployment rate yang 3,5 jadi 3,6%. Kalau misalnya ini 3,5%, kemudian NFP-nya 195.000 dan average hourly earning-nya kita ngomongin walaupun turun tapi 4,4% itu tetap bakal memberikan impact yang cenderung positif buat harga buat nilai dolar ya terhadap market lainnya. Jadi istilahnya kondisi kayak gini itu sangat rawan sekali untuk kita tradingkan. Ibaratkan ya sedikit lebih
walaupun lebih jelek, tapi kalau dianggap sedikit lebih baik dari forecast itu dianggapnya sangat positif. Nah itu ya yang perlu dipertimbangkan. Biasanya ketika itu terjadi, market tuh akan sangat volatile, jadi ada spike atas, spike bawah. Nah kalau teman-teman misalnya trading nih di posisi sekarang, kalau misalnya kalian nggak pakai stop loss ya was-was, karena bisa aja harga jebol dan dropnya tuh lumayan parah dan signifikan. Tapi kalau misalkan kalian pakai stop loss, rawan juga. Ini misalnya ya, semisalnya contoh, kalian let's say pengen tradingin Matic gitu. Kalau Matic saya ngelihatnya dia lagi lumayan oke, bertahan di atas highest of weekly selama beberapa pekan terakhir, atau lebih tepatnya pekan lalu. Dan sekarang harga di time frame 1 jam tuh sebenarnya menunjukkan reaksi yang cenderung positif. Kamu bisa lihat di sini terdapat sebuah falling wedge pattern ya. Nah, kalau misalnya di consider, oke, saya lihat dia break, terus saya entry pada saat dia break, kemudian saya tepatkan stop loss di bawah sini, which is make sense. Karena kalau memang seandainya dia belum ready untuk perform, ya yang kamu lihat akan seperti ini, kurang lebihnya, gitu kan? Malah jadinya membentuk yang namanya lower high. Nah, itu kan adalah resiko yang kita harus antisipasi. That's why kalau misalnya trading, alangkah lebih baiknya menggunakan stop loss, kamu jaga resiko kamu dalam kondisi seminimal mungkin resikonya. Apalagi menjelang news. Nah, permasalahannya kalau misalnya NFP-nya seperti yang tadi saya bilang, walaupun secara forecast istilahnya dilihat lebih negatif, terus aktualnya itu sedikit lebih positif daripada yang di forecast, tapi tetap lebih jelek daripada previousnya, itu harga in the end mungkin akan seperti ini. Tapi before dia naik seperti ini, dia akan begini dulu. Baru kemudian dia naik. Nah, ini adalah masalahnya. Ketika ini terjadi, stop loss umumnya terkena dulu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai stop loss, gimana, Vin? Ya, tentu saja resikonya adalah seluruh account. Dan itu tentu saja bukan hal yang sangat bijak untuk dilakukan. Oke? Karena kita berbicara trading, gimana caranya resiko kita minim, misalnya hanya 1-2% saja dari account kita, tapi benefit atau profit yang kita bisa dapetin itu bisa di-maximize. Nah, itu yang kita cari as a trader. Bukan kita memaksakan posisi trading saat ini, demi kita profit, demi kita benar, kita tuh nggak pasang stop loss dan akhirnya meresikokan seluruh account yang kita punya. Nah, itu bukanlah hal yang bijaksana. Alright, so let's continue on Bitcoin. Jadi yang saya lihat di Bitcoin saat ini, kalau misalnya mengacu pada time frame 4 jam, let's say progress saat ini adalah cenderung wave 3 dan mungkin kita sudah finishing wave 4, which means sekarang ongoing untuk menuju ke wave 5. Jadi kita ngelihat ada lebih extend untuk bullish momentumnya sampai dengan range 25.000. Nah, begitu di 25.000 kita masuk ke dalam major correction-nya gitu. Dan ada alternative view di mana mungkin kita masuk dulu ke wave 4, which is break dulu dari EMA-nya, baru kemudian kita slowly regain control atas bullish-nya sampai ke wave 5 dan itu di kisaran $25.200. Ya, jadi ini adalah alternative view. Nah, cuma kalau misalnya kita ngelihat dengan pertimbangan tersebut, ya pertimbangannya adalah kita harus melihat tren sudah mulai berakhir pada time frame yang lebih kecil, di mana salah satu possibility yang saya lihat adalah berpotensi membentuk yang namanya double top. Ya, double top berarti kan reversal untuk lebih ke arah bearish. Tapi lihat di time frame 1 jam, yang membuat saya menilai ini menjadi lebih menarik adalah kamu bisa lihat di time frame 1 jamnya, all the process itu melibatkan yang namanya impulsive movement juga, di mana impulsive movement ini membuat Bitcoin naik dari 22.000 sampai ke 24.200 dalam kurun waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan proses koreksinya. Dan menariknya lagi, pada proses penurunannya ini takes time banget ya, sampai di range, di mana range yang ini itu adalah range Fibonacci retracement dari lowest price di sini ke highest price yang ada di atasnya, yaitu di kisaran level Fibo 0,5% di 23.500 dan ada 23.300 di kisaran Fibo 61,8%. Meanwhile, we have demand zone di area 23.000 dan punya support strong di kisaran 22.300. Alright? Nah, in the end, apa yang saya lihat saat ini adalah proses yang sangatlah korektif. To be honest, between proses yang sangat korektif atau para pelaku pasar yang menunggu sampai hasil NFP malam ini keluar baru mereka make a move, itu sebetulnya agak rancu. Ya, tapi kalau misalnya berdasarkan wave count yang ada, kamu bisa lihat detailnya di sini di wave yang pertama ya, ini wave A, which is ini adalah wave 1, wave 2, kemudian wave 3, wave 4, dan possible wave 5. Oke, jadi wave 4-nya di sini ABC, tapi dia nanjak ke atas terus possible wave 5. Nah, sementara progress yang terakhir untuk wave B-nya di sini adalah wave A, ABC, wave B, and then ya 5 wave ke atas untuk wave B-nya.
Jadi lebih kurang ini seperti ini gambarannya. Nah, progres terakhirnya pun sama teman-teman, wave 1, 2, 3, kemudian 4 dan possible untuk wave 5 ya. Either wave 5-nya di sini atau mungkin slightly di bawah, tapi harusnya lebih di atas dan posisinya ya around this area lah ya. Kita bisa katakan seperti ini, dan ini adalah possible untuk wave 2. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada time frame yang lebih besar seperti di 15 menit, kamu bisa lihat dengan cukup jelas bahwa wait a second, ini kenapa jadi mencong begini ya? Ya oke, gitulah ya teman-teman ya. Ini pasti kesenggol. Ya, kita lanjutin dulu deh yang ada. Oke, nah ini terakhir teman-teman, saya geser dulu ke samping seperti ini, kemudian untuk bottomnya, I will drag it to this range atau level. Nah ya, kira-kira begini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan rulesnya ABC corrective pattern, terutama yang zigzag, ini udah komplit harusnya. Ini 5, kemudian di sini 3, dan terakhir ongoing 5. Plus, kalau teman-teman perhatikan lagi, pada time frame 15 menit, kamu juga bisa tambahkan skenario berupa, misalnya, membentuk semacam descending channel atau falling wedge, di mana sudah break dari falling wedge-nya. Nah, kalau misalkan demikian ini sudah terkonfirmasi, harusnya nanti malam itu ongoing ke wave 3. Ya, jadi ibaratnya kita wave 3, 4, dan 5 untuk confirm sekaligus finishing wave 5 di $25.200. Nah, itu adalah sementara pertimbangan saya, dan itu berdasarkan apa yang saya lihat di time frame 1 jamnya serta 15 menit sampai ke 5 menitnya untuk semua proses pergerakannya. Kenapa sampai ke 5 menit? Karena saya perlu tahu proses turunnya itu seperti apa. Apakah dia sangat agresif atau sangat korektif. Nah, menilai dari penurunannya sangat korektif. Menilai dari reboundnya sangatlah impulsif. Ini artinya bullish atau buyers momentumnya masih punya di sana, cuman dia membutuhkan koreksi lebih jauh. Ibaratnya dia butuh discount price lebih untuk dia bisa buyback kembali. Oke, by the way, sorry banget bertepatan dengan azan. Jadi saya pikir saya akan sudahi dulu untuk video kali ini. Sekian update dari saya. Pay attention on tonight's NFP. Be careful, be safe on your transaction. Jangan lupa untuk save juga position yang kalian lagi running. Mungkin bisa digeser dulu stop loss-nya, di maintain, di break even. Yang pasti jangan sampai merugi kembali. Oke, saya rasa itu dulu. Thank you so much for watching, and I'm sorry guys karena bertepatan dengan waktu ini, jadi saya harus tutup lebih early. So God bless everyone and have a nice day. Good luck on tonight. Cheers guys.